Baca istighosah dulu ya. Diniatkan supaya pesantren saudara saya Ustaz Ahmad Sahal bin Haji Thayyib At-Tusturi biar cepat selesai, digampangkan dananya, diikhlaskan niatnya, dijadikan hati pemuda umat Islam dengan tarikan insyaallah barakatul istighosah bisa datang ke pesantren ini, sebab tidak ada khidmah mengabdi kepada Nabi Muhammad SAW yang lebih baik daripada membangun dan mengembangbiakan pesantren. Gak bisa dibandingkan dengan madrasah diniyah, gak bisa, beda-beda. Pendidikan terkuno di Indonesia ya pesantren. Sebelum zaman Belanda sudah ada pesantren. Pendidikan paling kuno dan paling banyak asrornya. Sebab ilmu Nabi Muhammad SAW itu ilmu suci. Perhatikan ini. Ilmu dari Nabi Muhammad adalah ilmu suci. Singkirkan aja. Tidak akan bisa masuk kecuali ke hati yang suci. Saya bisa menghafal hadis kok. Saya sudah hafal Quran. Iya, itu yang dikatakan Imam Al-Ghazali wa qana'u bil qishri 'anil lubab. Surah bentuk kalimat zahir dari Quran hadis, nah bisa dihafal. Tapi merasuknya ke dalam kalbu tidak bisa. Ini mansubun lil hadratin nubuwah. Nabi Muhammad ini nggak main-main ini. Saya beri satu iktibar sedikit ya. Dengan niat mengamalkan Al-Quran, fa'tabiru ya ulil absar. Ada orang tirakat di makam Kanjeng Sunan. 40 malam, ada yang berbulan-bulan, mungkin ada yang sampai bertahun-tahun. Gak ngimpi-ngimpi, gak didatangi, gak dapat isyarat. Yang dia caci dirinya, apa yang kurang di diri saya ini? Mungkin saya kurang ikhlas, mungkin ada dosa di masa lalu, mungkin saya dulu pernah durhaka dengan orang tua. Sedangkan Sayyidi Ibrahim Al-Madbuli, satu wali kutub, mengatakan secapek apapun orang ibadah, sebanyak apapun orang tahajud, selama apapun orang puasa, kalau orang tuanya tidak ridha, tidak akan bisa naik walau darajatan wahidatan, satu derajat saja tidak bisa. Bertanya-tanya ini orang, apa salah saya? Nah, begitu mulai bertanya-tanya, merasa dirinya kecil, di situ muncul futuh. Sebab orang kalau takabbar, merasa besar, ilmu Rasulullah lari dari dia. Gak bisa. Potongan telinga dengan saya, tidak bisa. Terus Sayyidina Ali yang bilang gak bisa. Zahirnya bisa, batin rasanya tidak bisa. Yang dikatakan bahwa ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin masuk ke dalam hati kecuali hilang rasa ananinya. Saya bisa ini, saya sudah tirakat, saya sudah dimakan Kanjeng Sunan 40 malam. Ini yang membuat terhijab, tidak kabul gara-gara ini. Ini penyakitnya Fir'aun, hatta qala ana yaqul sayyidil walid ila an qala ana rabbukumul a'la. Kebanyakan bicara saya sudah begini, saya bisa ini, saya telah meneliti, saya, kebanyakan saya akhirnya jadi Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Wa ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilmu nur. إذا دخل القلب انشرح وانفسح
Apabila ilmu dari Nabi Muhammad SAW telah masuk ke dalam batin, tenang batin orang itu. Ada cahaya merasuki dia. Istrinya kaget melihat muka suaminya. Ini akan kenapa mukanya tenang betul. Ada apa ini? Dakhalahu ilmul habibi Muhammad. Dakhala qalbahu ilmu Rasulillah. Dakhala qalbahu ilmu Muhammad ibn Abdullah. Ilmu ini yang dulu menyebabkan Sayyidina Umar bin Khattab melepaskan kekafiran dari batinnya. Ilmu ini yang dulu menyebabkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membawa seluruh hartanya ke hadapan Rasulullah SAW. Ilmu ini menjadikan Sayyidina Utsman bin Affan betah duduk di hadapan Nabi. Dididik oleh Nabi Muhammad sehingga malaikat malu kalau bertemu dengan Sayyidina Utsman. Rabbahu Rasulullah. Rabbahu Nabiullah. Ilmu ini tersisa di akhir zaman hanya di pesantren-pesantren. Maaf, tidak mungkin di tempat lain. Sebab di tempat lain masih ada maksiatnya. Pantangan besar orang yang mempelajari ilmu Nabi Muhammad duduk bersama dengan wanita yang tidak mahram. Pantangan besar orang yang mempelajari ilmu Nabi Muhammad masih keracunan makanan haram, tercampur di dalam darahnya minuman haram. Hasya wa kalla, terlalu tinggi ilmu Rasulullah. Wa kaifa yadkhulu ilmu Nabi Muhammad qalban? Bagaimana mungkin ilmu Nabi Muhammad memasuki hati yang masih kangen ingin minum arak katanya. Betah hatinya tidak membayar hutang. Tenang batinnya merampas harta orang. Hal-hal ini bisa disunyikan, dikucilkan, dihilangkan di dalam pendidikan pesantren-pesantren salaf. Karena itu kalau kita baca riwayat orang-orang kuno, kiai-kiai garis bawahi kuno. Saya ingat waktu saya ngaji di Tegal, di zaman Syekhuna Kiai Said, itu kiai kalau keluar masih ditutupi. Ini kerudungnya itu yang kayak kerudungnya Habib Lutfi itu ditutup ke depan gitu. Kalau naik becaknya ditutup kayak becaknya perawan mau nikah itu ditutup. Takut. Ditanya kenapa saya takut melihat haram di tengah perjalanan saya menuju madrasah untuk mengajar katanya. Pantas kalau ilmu Nabi Muhammad fi qulubihim. Pantas kalau keluar dari pesantren-pesantren dahulu orang-orang keramat. Kata ulama, kenapa kami tidak mendapati dari fuqaha di dalam riwayatnya khurujul karamat? Tapi kami dapati di riwayat-riwayat sufiyah, di riwayat-riwayat ahlu tariqah. Kenapa? Karena sufiyah jauh daripada menentang larangan-larangan Nabi Muhammad. Yang mubah ditinggalkan khaufal haram, yang mubah ditinggalkan khaufal qat'i anillah. فأشغلوا ليلهم بالقيام ونهارهم بالصيام. Orang-orang dulu kalau malam, maaf, ini agak kotor. Istrinya ingin memeluk suaminya, kesulitan dia. Kesulitan. Dilihat suaminya di kamar mandi wudu. Ini ulama-ulama dulu, kiai-kiai dulu, habib-habib dulu. Ditengok lagi sedang sujud. Karena Maulana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih. Saya dengar dari salah satu murid beliau. Saat pesantren kami masih di dalam rumah, belum berbentuk pesantren. Kalau santri ingin izin ke kamar mandi, ya Ustaz Abdul Qadir, apa kabarkah? Udkhul. Dilihat sedang sujud. Allahu Akbar yusalli. Keluar dari kamar mandi, Ustaz khalas.
Khuruj. Salat lagi, Allahu Akbar. Berhentinya ketika tarkhim. Waktu membaca, Ya Rabbi, Ya Alimal Hal. Waktul munajat. Karena itu pantas kalau santrinya hatinya ada nur. Karena itu pantas kalau keluaran pesantren dulu, kalau masuk satu kampung, merubah ahlul harah, penduduk kampung, minimal menjadi lebih baik. Belum ada masjid, mereka gerakkan bangun masjid. Belum ada tarawih, mereka gerakkan tarawih. Karena itu perbanyak pengembangan pesantren salaf yang nyaris lenyap, nyaris hilang. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Saya katakan pendidikan yang paling dekat dengan ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pesantren salaf. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani rabbi fan بحرماتهم وأمتنا في طريقتهم